Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Migia Putri dengan NPM 2478272 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2C. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum di Introduction to IoT and Digital Transformation di modul 3.3.7 Let's Use Excel to Forecast. Nah, ini kita masuk ke labnya. Yang pertama itu ada tujuannya, yaitu menginput data dan execute a data forecast. Lalu ada background dan skenario. Langsung saja kita masuk ke interaction. Yang langkah pertama itu input data. Enable analysis toolpath add-in, open a blank Excel spreadsheet. Kita buka file kosong di Excel. Lalu klik file and klik option, klik add-ins. File, option, add-in, dan next to go in the add-ins window, select analysis toolpath and solver add-in, and click OK to continue. Go, checklist, OK. Sudah, kita langsung saja masuk ke praktikumnya. Kita buat header atau kolom dengan nama date, grade, forecast. Ini kita date, grade, forecast, lower confidence boundary, upper confidence boundary. Langsung ke step selanjutnya. Starting with di kolom A2 ini kita isi tanggal-tanggalnya semua. Sampai kolom 15. Nah, kita ganti aja tanggalnya. 1/15/2018. 1/22/2018. 1/29/2018. 2/5/2018. 2/12/2018. 2/19/2018. 2/26/2018. 3/5/2018. 3/6/2018.
3/12/2018. 3/19. 3/26. 42/12. 49/2018. Sudah. Lalu kita isi di kolom grade B 100, 90, 75, 80, 50, 95, 80, 50. 95, 85, 100, 80, 75. Ini kita samain aja biar enak. Sudah. Execute a data forecast. In this part, you will Excel to forecast what your grades. Langsung aja. Ini format tanggal. Blok A2 sampai A15. In the data tab, klik text to column, lines text to column where's data. Nah, ini next, lalu ini date diganti month date year. Ini sama aja bulan hari tahun. Kita selesai. Select blok di kolom A1 sampai B11. Lalu in data tab, select forest set to open the create forest workset. Data ini, and then in the forest cat calendar, select and the end date. Kita ubah tanggalnya sebagai tanggal yang paling lama bakal kita perkirakan gitu, yang bakal kita forecast. Lalu di sini benar 95%, and then kita create. Sudah. Lalu masuk ke soal. Notice that Excel predict that you will make 80,39 on March tanggal 19, but is 95% confident that really will be scored somewhere. Ini tadi di tanggal 19 Maret. Nih, itu nilainya 80,39 ya, sesuai kan? Ini. Di antara 47,54 dan 113,3. 47,54
13,23 ya. Betul. What score is predict for tanggal 2 April? Di sini tanggal 2 April itu 78,9. 78,9. And then within the range of score is excess confident that you will make on April. Ini tadi kan skor Excelnya udah 95%. Kita langsung lihat aja 9 April itu datanya di nilai berapa? 78,2. 78,2. Nah, if you like using a formula instead of using the menu, you can input a formula and get the same numbers in the original sheet. Jadi ini tuh kayak rumus alternatifnya yang ada di set ini. Ini ngegunain formula Excel ini untuk menghitung forecast dan confidence interval secara manual. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung perkiraan di kolom C baris 12, dia menggunakan rumus ini. Nah, nih baris 12. Kolom D baris 12. Lalu in A kolom 12. Nih. Tuh. Jadi ini tuh bisa dibilang rumus alternatif lah, rumus lain gitu. Langsung next saja kita ke modify the data atau ubah data. Yang pertama itu ubah nilai di sel B2 sampai B11 sesuai dengan nilai nyata. B2 sampai B11. Ini kita ubah semua, misalkan ini 75. Ini 70. Ini 100. Ini 65. Ini 90. Ini 85. Ini 95. Misalkan 85. Ini 75 dan misal ini 80. Nah, kita udah ubah highlight the data. Jadi kita ngeblok lagi buat ngedapetin forecast terbarunya dengan data baru yang udah diubah tadi. Kita dari sini sampai sini kita blok lagi, kita ke data dan ke forecast lagi. Nah, kita ubah lagi nih tanggalnya. Lalu how did expand the option adjust interval from 95% to 98%. Jadi tadi kan udah pakai 95%. Kita coba pakai 98 sekarang. Perbedaan 95 sama 98 itu tuh ibaratnya semakin tinggi nilai persenannya tuh semakin dihitung perkiraannya tuh semakin akurat gitu. Ini kita create atau buat. Nah, di sini sudah ada forecast baru sesuai data yang udah dibuat tadi. How did change the confidence level from 1 to affect the forecast range of grades? Bagaimana pengaruh confidence interval di dari 95% sampai 98% gitu. Confidence level intervalnya itu menjadi lebih besar ya, karena Excel ini ingin lebih yakin atau meyakinkan. 98% itu kan lebih meyakinkan, sehingga memperluas rentang prediksi atas dan bawahnya gitu. Dan langsung ke soal selanjutnya.
List 3 example of where you think forecast will be used in big data. Ini berikan 3 contoh forecasting di bidang big data. Versi dia tuh kita menyebutkan 3 contoh forecasting. Itu bisa yang pertama itu bisa menggunakan forecasting untuk ramalan cuaca harian. Kita kayak bisa memperkirakan lah ibaratnya hari berikutnya, masa yang akan datang itu perkiraan cuacanya itu bakal panas, dingin, hujan, atau segala macam. Lalu ada buat analisis tren pasar saham itu atau kripto, itu kita bisa memperkirakan harga-harga pasar yang ada di pasar gitu. Lalu yang ketiga itu ada prediksi penjualan e-commerce, bisa Shopee, Tokopedia, Lazada atau apapun itu. Harga itu kan bisa kita perkirakan sih. Nah, selain 3 contoh tadi, bisa juga kita menggunakan forecasting itu untuk energi listrik. PLN atau penyedia energi itu kan menggunakan data historis penggunaan listrik yang digunakan untuk merencanakan pasokan berdasarkan musim dan tren konsumsinya gitu. Lalu bisa juga untuk prediksi kehadiran mahasiswa di kampus. Kampus itu bisa ngegunain data kehadiran sebelumnya untuk memprediksi kemungkinan bolos atau tidak berangkatnya mahasiswa tertentu dalam minggu atau hari berikutnya gitu, khususnya buat menjelang ujian atau liburan. Dan mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.